Yang terhormat Kepala Dinas UKM dan Koperasi Kota Dumai, yang kita hormati Bapak Ustadz Haji Afri Lagan SAMSI yang akan memberikan ceramah agama di pagi hari ini, yang dihormati Penasihat Koperasi Syariah Muslim Dumai Bersatu Kota Dumai, yang dihormati Bapak Ibu Camat Dumai Selatan atau yang mewakili, yang kita hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di pagi hari ini, yang kami hormati para mujahidin dan mujahidah Koperasi Syariah Muslim Dumai Bersatu, dan yang kita hormati Bapak Ibu hadirin tamu dan undangan yang tidak bisa disebutkan yang Maha Esa. Dengan ramainya pagi hari ini, acara grand opening Kita Mars milik kita lebih baik di Jalan Gunung Merapi, Bumi Ayu, Kota Dumai dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Saudara Muhammad Nasruddin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب عظيم
عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya laporan ke Ketua Panitia kepada Bapak Ahmad Suhendar SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati selaku Ketua Koperasi Bapak Haji Suprimen, yang saya hormati Penasehat Koperasi Dumai Muslim Bersatu Haji Amri, yang saya hormati Bapak Supranet selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan yang saya hormati Bapak Indra Sapawi selaku Lurah di Bumiayu, dan sebagai pengganti dari Ibu Camat yang tidak bisa hadir, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang insya Allah lalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur masih bisa hadir di dalam acara grand opening Kitamat Dumai yang sebelumnya ditentukan tanggal-tanggal bulan yang lalu karena persiapan bersiap, makanya sebelum puasa kita akan langsung buka. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas cahaya dari beliau sehingga kita bisa dalam keadaan yang terang benderang ini, dan insya Allah kita selalu diberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Saya selaku Ketua Panitia Grand Opening Kitamat Dumai mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para mujahid-mujahidah ekonomi umat, wabil khusus para orang tua kita ini. Luar biasa Pak semangatnya. Cuman butuh waktu untuk bikin kegiatan ini sih sebenarnya cuman seminggu. Semangat orang tua kita ini luar biasa, sampai kayak seperti ini lah Pak. Saya nggak ada, saya nggak ikut. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada orang tua kita yang benar-benar semangat, dan insya Allah penular kepada pemuda-pemuda yang lain. Dan Kitamat ini adalah Kitamat swalayan yang milik Muslim. Ternyata gampang kok jadi owner sebuah swalayan, ya kan? Kalau kita pikir gimana sih caranya bikin swalayan, kok susah betul. Ternyata dengan adanya Kitamat kita bisa buktikan bahwa kita bisa jadi owner, cuma naruh saham sekian jadi owner. Ya, jadi itu. Terus juga dengan kerja yang keras dan kerjasama yang baik antara pengurus koperasi dan gerai, akhirnya terlaksanalah grand opening Kitamat ini dengan tujuan untuk mempermudah atau belanjanya nggak usah jauh-jauh, sebagaimana semalam disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, yaitu belanjalah kepada tetangga. Nah inilah mulai kebangkitan ekonomi umat. Jadi besar harapan dengan adanya GO Kitamat ini bisa kita menambah silaturahmi antar umat, dan juga akan menambah lagi dobrakan kita untuk lebih tingkat lagi mengenai ekonomi umat. Mungkin nanti akan dibahas oleh bagian koperasi dan Pak Aprilagan. Selanjutnya saya mau sumbang bakti sosial ataupun sumbangan berupa paket untuk kaum duafa. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, tanpa disuruh, tanpa diminta, kegiatan ini murni, tidak ada sponsor satupun yang memberikan bantuan. Ini dari umat, untuk umat, oleh umat. Jadi luar biasa saya kira semangatnya kaum muslimin
muslimat di Kota Dumai ini, dari mengenai masalah biaya untuk grand opening sampai paket apa yang kita lelang, paket apa yang kita lelang sampai di angka 25 juta, itu yang sekitar 165 paket, itu yang akan kita distribusikan nanti kepada yang memerlukan dan yang berhak menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke sambutan Ketua Koperasi Kota Dumai kepada terhormat Bapak Haji Suprimen, kita persilakan. Yang saya hormati pengurus Koperasi Kitamat Dumai Bersatu, yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Logan yang telah hadir di hadapan kita, yang berbahagia Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai anggota koperasi, sebagai pejuang ekonomi umat. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah dapat berkumpul di sini dalam rangka peresmian Koperasi Muslim Dumai Bersatu atau Kitamat. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak di sini dapat menjadi spirit bagi kami semua. Amin. Bapak-bapak mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah hadir di sini, dapat meluangkan waktu untuk peresmian koperasi kita ini. Selanjutnya terima kasih juga kami ucapkan kepada panitia. Selanjutnya kami berharap juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita majukan, kita ramaikan koperasi kita ini sebagai perjuangan umat untuk mempersatukan umat Islam dan untuk mempersatukan silaturahmi kita semua. Marilah kita belanja di Kitamat. Mudah-mudahan Allah akan membalas yang baik bapak itu semua sehingga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekianlah dulu yang dapat saya sampaikan sebagai sepatah dua patah kata dari saya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Tuan dan Puan, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Koperasi UKM kepada Bapak Supranet Samsir APMSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Koperasi, yang kami hormati seluruh peserta, seluruh pengurus dan pengawas koperasi yang ada di tempat kita ini. Kemudian yang kami hormati para panitia kegiatan kita pada siang hari ini, semua tokoh-tokoh, apa semua nih tokoh Dumai. Saya melihat dari ketua IKMR, Pak, mantan ketua IKMR, Pak Haji Amris, Pak Haji Suprimen, dan ada juga sekarang Pak Ketua IKMR sedang menjabat, Pak Amrizal, dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Oh, Pak Lurah, maaf Pak Lurah, ada juga mewakili Pak Camat, RT. Nah, iya, PLT Pak Ji. Oh, PRT tadi Kak, ya lengkap, nah, lengkap tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang hadir kesempatan hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir dalam acara grand opening Kitamat Koperasi Syariah Muslim Dumai Bersatu ini. Dan salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, pada hari ini kita melaksanakan peresmian gerai Kitamat ini, dan kami mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus koperasi ini, panitia penyelenggara, semua komponen yang ada, sehingga gerai kita ini, Kitamat ini bisa
bisa berdiri, bisa kita resmikan pada kesempatan pagi menjelang siang. Jadi dalam waktu yang sangat singkat kita dapat terlaksana dengan baik. Ini tentu semangat dari bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat kita ini yang tergabung dalam koperasi dan juga seluruh anggota yang berada di koperasi ini akan membawa semangat baru untuk perkembangan koperasi. Pada kesempatan pagi hari ini dalam pelaksanaan peresmian koperasi ini, bahwa kami dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Dumai mengharapkan kiranya koperasi ataupun Kitamat yang kita resmikan ini di bawah wadah koperasi ini agar memperhatikan nilai-nilai syariah yang sebagaimana kita ketahui. Pertama ada sidik, ini yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas. Kemudian istiqomah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas. Kemudian tablik, ini mencerminkan edukatif, komunikatif dan kontrol. Kemudian amanah, ini paling penting Pak, yang mencerminkan kepercayaan, integritas dan reputasi dan kredibilitas. Kemudian fatonah, profesional, kompeten, kreatif dan inovatif. Kemudian riayah, ini semangat solidaritas, empati dan kepedulian. Dan terakhir mas'uliyah, ini responsibilitas atau tanggung jawab seluruh anggota koperasi terhadap koperasi ini. Nanti secara jelas mungkin disampaikan oleh Pak Ustadz kita, Pak Lagan. Untuk kami berharap juga pelaksanaan Gerai Kitamat ini akan dapat pertama meningkatkan kesejahteraan anggota. Penyampaian Pak Haji Ketua tadi, Pak Yusuf Rahman, jumlah kita ada hampir 200 Pak ya. Jadi kami mengharapkan koperasi ini terus bertambah jumlahnya, kalau bisa lebih banyak lagi, sehingga pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan ekonomi umat kita. Kemudian kami harapkan nanti memegang teguh prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah Islam. Jadi sesuai dengan apa kita, pola syariah, kami mengharapkan agar memegang teguh prinsip-prinsip ini. Kemudian menjalankan azas demokrasi, ekonomi dan kekeluargaan di dalam melaksanakan koperasi ini. Kemudian membentuk kelompok syariah yang tidak mudah goyah. Kemudian menumbuhkan lebih banyak lapangan kerja dan wirausaha baru di kota kita. Namun dengan banyaknya pengusaha-pengusaha yang ada di sini, akan tumbuh lagi pengusaha-pengusaha baru. Ini kita harapkan. Kemudian menumbuhkan lebih banyak, memberikan kesempatan usaha bagi setiap anggota. Kemudian kami mengharapkan juga nanti di gerai ini dapat nanti menjual produk-produk lokal kita, UMKM, usaha mikro kecil menengah kita, agar dijual di sini produk lokal, sehingga juga akan menambah pendapatan bagi masyarakat, terutama UMKM yang ada di Kota Dumai. Koperasi yang ada di Kota Dumai ini Pak ada berjumlah 208, yang aktif itu berjumlah 169 dan tidak aktif 39. Dan pada tahun ini pemerintah ini juga ada melakukan pembubaran, dibubarkan koperasi-koperasi yang tidak aktif. Kemudian karena tidak melakukan ketentuan kewajiban-kewajiban yang diamanatkan sesuai dengan undang-undang perkoperasian, maka dibubarkan oleh pemerintah, Kementerian Koperasi dan UMKM. Untuk itu kami mengharapkan kepada koperasi kita ini untuk nanti memperhatikan ketentuan tentang perkoperasian ini. Tiap tahun nanti 6 bulan setelah tahun tutup buku tahunan, disitulah nanti disampaikan pertanggungjawaban pengurus terhadap seluruh manajemen koperasi ini, baik dari sisi administrasinya, keuangannya, sampai dengan SAU kita, sisa SAU kita ya Pak ya. Dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 14 Mei 2018, Gerai Kitamat Koperasi Syariah Muslim Dumai Bersatu Kota Dumai secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga Allah SWT melimpahkan ridho dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kita muliakan, selanjutnya kita dengarkan bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Afri Lagan, SAMSI, dan sekaligus nanti ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Rupat singgah sebentar di pinggir kali. Kalau salam Ustadz dijawab kurang semangat, ayo dong kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Koperasi, yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Dinas dan juga Ketua IKMR dan seluruh anggota yang hadir, Pak RT dan penasihat kita, orang tua kita Bapak Haji Ambrus, Ketua Panitia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari berucap marhaban ya Ramadan, berharap ampunan dan rahmat. Berikan kami sukses dan kemudahan. Semoga grand opening kita mat semua. Tepuk tangan semuanya. Ini kuat ya? Kuat. Asalnya meloncat-loncat lah. Tapi tenang aja, puskesmas dekat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berbagi sebentar dalam rangka grand opening Kitamat. Hari ini kita melihat kebangkitan sebuah bangsa bukan hanya dalam sisi politik. Kalau kita melihat 14 abad yang lalu, bagaimana catatan sejarah emas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke kota Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama didirikan adalah masjid. Kemudian yang kedua, langkah beliau mempersatukan, mempersaudarakan antara suku Ansor dengan Muhajirin. Dan yang ketiga adalah ternyata perintah beliau adalah untuk menguasai pasar. Dan tersebut dalam sejarah sirah Nabawiyah, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf ternyata disuruh baginda Nabi untuk menguasai pasar di kota Madinah, sehingga kota Madinah terkenal menjadi pusat ekonomi umat Islam waktu itu. Dan ternyata 3 hal yang dilakukan Nabi, dan ini menjadi contoh. Dan ternyata beberapa ratus abad kemudian, seorang presiden, seorang perdana menteri yang bernama Erdogan juga melaksanakan di negaranya meniru bagaimana cara baginda Nabi. Erdogan yang luar biasa ketika memimpin negara Turki, yang pertama, langkah pertama, karena masjid-masjid sudah ada, bukan mendirikan masjid, tapi menggalakkan gerakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, Erdogan melaksanakan gerakan zakat, infak dan sodako, sehingga sampai-sampai ketika Erdogan memerintah, rakyat Turki dengan ikhlasnya mereka menyumbang emas yang mereka pakai, menyumbang dana yang mereka simpan, karena mereka cinta kepada pemimpinnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana langkah Erdogan di negara Turki? Ternyata langkah ketiga adalah Erdogan senantiasa melakukan gerakan ekonomi umat. Dan hari ini dalam waktu hanya 8 tahun, 2001 memerintah, 2009 sudah dicapai hasil yang luar biasa.
pendapatan per kapita Turki yang dulu sebelumnya Turki dibilang adalah the sick man, lelaki tua yang sakit di Eropa. Tetapi hari ini negara Turki menjadi empat kekuatan besar negara di Eropa yang merupakan mereka kuat dalam sisi keuangan. Subhanallah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita berbicara sebentar tentang gerakan ekonomi berjamaah. Kita melihat bahwa penduduk kita 85% adalah umat Islam. Dan kemarin ketika seorang pendiri, seorang inisiator Kitamat yang bernama Valentino Dinci mengatakan, 4 orang terkaya yang pertama di Indonesia itu kekayaannya hampir sama dengan 130 juta warga negara Indonesia. Ada ketidakadilan. Kenapa hari ini umat Islam itu ternyata banyak pembeli tetapi bukan pemilik? Umat Islam hari ini banyak mereka menjadi pembeli tetapi mereka bukan penjual. Maka hari ini ketika kita timbul, tidak lain dan tidak bukan, kita sedang disadarkan bahwa sesungguhnya bukan hanya masalah politik, tetapi kekuatan gerakan ekonomi berjamaah menjadi sebuah gerakan yang akan menggerakkan umat dan membuat umat Islam menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya melihat wajah ibu-ibu semua luar biasa cerah semuanya, bapak-bapak apalagi. Dan saya dengar ibu-ibu anggota Kitamat nih orangnya ikhlas, Pak, tidak pernah pendendam tetapi pengingat. Sama ya. Maka hari ini ketika bicara masalah marhaban ya Ramadan, kata marhaban itu bukan selamat datang ya Ramadan, Pak, sebenarnya. Tetapi kata marhaban itu ketika orang mendatangi bulan Ramadan harus dengan lapang dada penuh keikhlasan. Hari ini banyak orang ketika Ramadan datang hatinya belum plong, hatinya masih ada was-was dengan saudaranya. Tetapi ketika kita bergabung dengan Kitamat, kita bersama-sama saling bahu-membahu, saling dukung-mendukung, bukan doa mendoakan. Maka hari ini kita menyaksikan ternyata sebuah ukhuwah itu bukan hanya di mulut, ukhuwah itu bukan hanya di politik, tetapi ukhuwah itu juga dalam hal sangat besar gerakan ekonomi berjamaah. Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik manusia itu memberi manfaat, khairunas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia mereka yang banyak memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Saya melihat ceramah biasa dayil. Kalau saya bilang Kitamat, bilang milik kita, kita hormat. Apa Bu? Milik kita. Ibu kadang-kadang cepat. Kadang-kadang ini ada orang, Pak, cepat ingat, cepat lupa. Ada orang lambat apa? Cepat ingat, lambat lupa. Yang paling parah, Pak, sudahlah lambat ingat, cepat lupa. Nah, ini paling parah. Kalau saya bilang, Bu, Kitamat, apa jawabannya? Milik kita. Kitamat. Milik kita. Biasa. Dari suaranya menunjukkan sebuah kesungguhan, dari suara nampak keikhlasan, dari suara para malaikat mendengarkan. Dan insya Allah hari ini walaupun orang tidak menyaksikan kita, tapi hari ini hadirin jamaah satu persatu dari ujung ke ujung sedang mencatat sejarah bahwa kita adalah pendiri Kitamat. Tepuk tangan semuanya. Nanti anak cucu kita hadirin nama kita tercatat, tapi jangan keluar ya. Nanti yang keluar, wah ini Kristen ini, Pak, nah, ini nggak jadi, Pak. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maka yang pertama Kitamat adalah jihad. Kalau kita tidak bisa jihad secara fisik, maka bi amwalikum, jihad secara harta kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Kitamat adalah kita. Kitamat adalah kita. Bagaimana ketika Kitamat berdiri? Yang pertama dikemukakan, dikedepankan adalah kebersamaan.
sebuah ukhuwah, tidak ada prasangka buruk, dan tidak ada yang mencari untung sendiri. Bahkan dibatasi. Berapa Pak Ketua yang paling banyak? 20.000 juta. Oh, 20 sam. Nilainya berapa Pak? 10 juta. Lebih nggak boleh Pak. Nggak boleh lebih. Tapi saya belum masuk Bu, ya maaf ya. Kenapa tidak boleh? Kebersamaan. Tidak ada monopoli. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Artinya apa? Kekuatan ukhuwah dikedepankan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka betullah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili sawfa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam baris teratur seakan-akan mereka seperti bunyanun marsus, seperti bangunan yang sangat kokoh. Maka hadirin jamaah hari ini, ketika ada cuma 5 juta, ada yang 10 juta, artinya kita sedang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala bahwa kitamat adalah kita. Menyambung silaturahim, saling kenal di antara kita. Yang sebelum tidak kenal sekarang menjadi kenal. Dulu saya orang yang membina silaturahim, kata baginda Nabi, orang yang menyambung silaturahim pertama adalah dimudahkan rezekinya. Dimudahkan rezekinya. Tidak ada dalam kamus orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak berinfak itu jatuh miskin, tidak ada. Tetapi hari ini kita melihat bahwa kitamat adalah kita. Justru ketika kita memutus silaturahim, hidup terasa tidak nyaman, hati terasa tidak enak. Kenapa? Berprasangka buruk kepada saudaranya. Tetangga beli mobil, kita demam masuk rumah sakit. Apa hubungannya? Ini Pak Said luar biasa nih Pak. Saya udah kenal lama, dari sound system yang ketek sampai anaknya. Tinggi ya. Artinya apa? Orang yang mempermudah urusan orang lain, orang yang melapangkan dirinya, orang yang membantu orang lain, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang yang menyambung silaturahim, pertama dimudahkan rezekinya, yang kedua juga mereka juga dipanjangkan umurnya. Pak Amri nampak udah tua Pak ya, tapi jiwanya muda. Ini kalau ke Pekanbaru ini pakai jeans, saya nggak tahu ini anak SMA atau mana nih. Hadirin jamaah, orang yang menyambung silaturahim dengan kitamat dipanjangkan umurnya. Ini janji Allah lewat Rasulnya. Sekarang kita di kitamat sedang menyambung silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim pertama banyak yang mendoakan, ya Pak ya. Yang kedua, orang yang banyak berbuat baik, tentu dia banyak tersenyum. Ternyata orang yang suka tersenyum itu lebih cepat dia sembuh daripada dia sakit. Dan yang ketiga, orang yang menyambung silaturahim, ternyata orang itu apa yang dikerjakannya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kitamat adalah kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ketika baginda Nabi mengatakan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, sampai-sampai baginda Nabi mengatakan summa sabbaka baina asabi, dimasukkan jari jemarinya. Seperti inilah kita. Kitamat seperti ini rapatnya, bukan merenggang tapi merapat, saling merasakan. Hadirin jamaah, kalau kita masukkan jari kita, saling merasakan. Begitupun kitamat, saling mendukung, saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, kitamat adalah keberkahan. Kitamat adalah keberkahan. Karena sesungguhnya tidak mungkin berkah seseorang. Orang yang berkah, kata Ibnu Taimiyah, keberkahan itu dua tandanya. Kalau ada di antara kita bicara hidup kita berkah, harta kita berkah, usia kita berkah, ternyata berkah itu dua tandanya. Pertama, ziyadal khair. Orang yang berkah kehidupannya, ternyata yang pertama harus bertambah kebaikannya. Ini Pak Kades ini berkah nggak? Berkah, bertambah kebaikannya. Kalau nyumbang luar biasa, tidak tutup mata dia. Oh. Tapi nggak ada ya, ada insyaallah. Artinya apa? Keberkahan itu
ternyata ziyadah khair, dengan bertambah kebaikannya. Orang yang berkat tanda yang kedua yaitu ziyadah ta'ah, bertambah ketaatannya. Tidak ada berkah tanpa ketaatan. Harta bapak itu punya berkah tapi tak pernah ke masjid. Hati-hati pak. Ada orang berkah nampak banyak tetapi hatinya nggak dekat ke masjid, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatir harta yang dia punya, sesuatu yang dia punya justru menjadi fitnah ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu lagi bu, diralat ya, bukan yang terakhir, kedua yang terakhir. Yang terakhir, kitamat adalah izzah. Saya mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Ketua Ulama Internasional. Beliau mengatakan, mengutip dari sebuah ayat surah Al-Munafiqun ayat ke-8, walillahi izzatu wali rasulihi wal mu'minin. Beliau mengatakan izzah, kekuatan itu hanya milik Allah, milik Rasul dan orang-orang mukmin. Hari ini hadirin jamaah, tanpa kemandirian ekonomi maka umat Islam tidak memiliki izzah. Ketika kita tidak menguasai pasar-pasar ekonomi, umat Islam tidak memiliki izzah. Umat Islam tidak memiliki harga diri. Umat Islam tidak memiliki kekuatan. Jika hari ini kita masih bergantung dengan mereka itu ya, kalau saya disabui pak, disabui ada kabulan nih, nah ini lah perkusi. Ketika kita bergantung dengan mereka, kata Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar, umat Islam tidak punya izzah atau kekuatan. Maka wajarlah ketika baginda Nabi mengatakan di akhir tahun nanti, di akhir zaman, umat Islam itu seperti buih yang mudah digelombangkan ke sana kiri tanpa ada komitmen dalam kehidupannya. Kenapa? Umat Islam banyak tapi tak punya kekuatan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitamat adalah izzah, kitamat adalah kekuatan, kitamat adalah membangun umat, dan kitamat adalah harga diri umat Islam. Dan insya Allah kita bersama dengan kitamat, kita menjadi orang-orang yang senantiasa bukan hanya dekat kepada manusia, dicintai manusia, tetapi kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah dirahmati Allah, sebelum menutup ceramah tausiah singkat, saya membacakan sebuah pernyataan dari Ustadz Valentino Din CSM MBA, pimpinan Majelis Taklim Wirausaha yang juga pendiri dan inspirator Kitamat di Jakarta. Beliau mengatakan ini ketika beliau meresmikan Kitamat di Bekasi Juli 2017. Mohon dengarkan bu ya. Beliau mengatakan setiap Kitamat yang didirikan dimiliki oleh 250 sampai 500 jamaah masjid. Bayangkan bila kita berhasil membuka 100.000 Kitamat berbasis masjid. Kalau di Bekasi pak ada 52 masjid, mereka kompromi pak ya, kalau di sana ya mereka sepakat dan komitmen baru membuat Kitamat, diresmikan oleh Valentino Ricci. Ketika 100.000 Kitamat berbasis masjid, akan ada 50 juta jamaah masjid, 50 juta jamaah masjid yang berfungsi sebagai konsumen. 50 juta konsumen, pemilik, bahkan produsen. Kebangkitan umat bukan cuma sekedar slogan ketika 50 juta. Dengan 50 juta jamaah masjid plus keluarga, sahabat, pembantunya sampai tetangga yang lainnya, maka sungguh luar biasa. Sehingga apapun pilihannya, apapun ada pemilihannya, baik pemilihan RT RW, pilkada, pilgub, bahkan pilpres 2019, maka umat Islam dimenangkan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Nah, itu aja ya. Maka hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini kita harus jelas berpikir. Sesungguhnya kita berbuat seperti ini tidak lain dan tidak bukan kita sedang menaikkan izzah orang-orang mukmin, kebanggaan, kekuatan, harga diri orang Islam, sehingga tidak diinjak-injak oleh orang lain, dan kita berpesta di tanah kita sendiri. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita akan dikabulkan Allah. Mudah-mudahan niat kita karena Allah. Mudah-mudahan tujuan kita, visi kita ke depan semata-mata mencari keridhaan Allah.
dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini Allah memudahkan sampai nanti akhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana mukallibul qulub sabit qalbi ala dinik. Ya mukallibul qulub sabit qalbi ala taatik. Ya mukallibul qulub, wahai zat yang membolak-bolakkan hati manusia, izinkan kami berukhuwah ya Allah, dalam kondisi, dalam keadaan, dalam sebuah lembaga, dalam sebuah perkumpulan bernama Kitamat. Allahumma ya Allah ya mukallibul qulub, wahai zat yang membolak-bolakkan hati manusia, kuatkan tekad kami, jadikan ini sebagai tabungan amal kami ketika Engkau nanti memanggil kami semua dalam segala panggilan-Mu. Duhai Allah, sama-sama berjuang menegakkan izzah kaum muslimin, menegakkan kekuatan kaum muslimin yang bermula dan berawal dari gerakan ekonomi secara berjamaah. Duhai Allah yang maha pengampun, ampuni dosa kami semua ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa orang-orang yang mencintai kami dan kami mencintai dalam hidup kami. Ampuni kami semua ya Allah, berikan kami ya Allah mengijabah doa-doa kami. Allahumma ya Allah zat pengabul doa, kami mengangkat tangan kami, doa kami ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Hadirin jamaah dirahmati Allah, al-haqqu min rabbikum, segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu dan undangan, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Haji Afri Lagan SMSI atas informasi agama yang disampaikan di hari ini. Dan acara kita lanjutkan dengan pemberian santunan kepada kaum duafa. Untuk perwakilan kita persilakan mengambil tempat. Undangan agar memberikan baik, santunan ini diberikan langsung oleh penasihat dari kita Mars, Bapak Abris, yang didampingi oleh para tamu dan undangan di kesempatan siang hari ini, dan dilanjutkan dengan foto bersama. Silakan Ketua. Tapi sebelumnya, dan anak itu masih ada dulu ya. Oke, masih bersama Pak Amris. Kita mohon kembali ke sediaan Bapak Amris. Ternyata untuk anak itu, acara kita lanjutkan nanti dengan pemuntingan pita dan juga pemuntingan balon. Ditandai dengan secara resmi bahwa kita telah resmi dibuka. Dinas Koperasi UKM Kota Dumai untuk memgunting balon terlebih dahulu Bapak. UKM untuk menggunting balon. Pak Amri sebelah kita. Iya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Kembali kita undang kita Mas Kota Dumai. Dan Bapak Ibu di hari ini yang mau berbelanja sudah bisa dioperasikan kita Marsnya. Mana tahu? Mungkin barangkali Bapak Kepala Dinas boleh membawa kantongnya yang berisi pulang langsung dan tiket, karena untuk transaksi kita sudah bisa di hari ini. Untuk kalau kadisnya belanja ini. Iya, kita persilakan untuk Bapak Ibu tamu dan undangan untuk meninjau lokasi, dan untuk para pegawai kita harapkan untuk dapat yang bersiap.
Pris sebagai ya masyarakat Dumai dalam hal ini mengucapkan terima kasih atau selamat kepada anggota pengurus koperasi yang telah membuka opening Kitamat Kota Dumai, yang mana ini adalah badan usaha koperasi yang sahamnya terdiri dari beberapa 200 orang masyarakat muslim Kota Dumai, yang tujuannya untuk membangkitkan ekonomi muslim Kota Dumai khususnya. Dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat muslim, mari kita berbelanja di Kitamat dan khususnya ke tempat-tempat warung-warung muslim di Kota Dumai. Dan tentu dalam hal ini kami akan meningkatkan usaha-usaha lain demi suksesnya masyarakat muslim Kota Dumai. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, marilah kita berbelanja ke Kitamat khususnya dan ke warung-warung muslim Kota Dumai pada umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.